Halo, kamu kurang duit Halo. nggak? Sini nomor rekeningmu saya transfer kau hasil Oke, kita. BCA 440124 ya kan? 440 berapa? Kok tiba-tiba Kamu lupa ya? mantan Kristen dari mana Nanya kamu? nomor rekeningku kan? Nanya nomor rekeningku kan? Oh Langsung iya, transfer ya. Iya, kamu langsung transfer. mantan Aku Kristen aku dari aku mana? kasih nomor rekeningku. Loh, tadi minta Mantan nomor Kristen rekeningku. mana? Iya nanti, Oh iya, DM nanti ya. 4401243873 atas nama Natalia Iriani Iya nanti BCA DM ya. ya, DM ya. Iya, jadi DM kalau nanti mau ya. nanya nomor rekening kan panas kamu kan pengen transfer Kamu langsung mantan langsung. Kristen di mana kamu? Iya, oh, nomor rekeningnya tadi udah saya kasih, udah ditransfer. Saya Mantan cek Kristen dulu, mana saya cek. kamu? Mantan Kristen kamu? Kau penipu kamu kok? Saya mantan Kristen Ya, mana kamu tanya? kau mau jadi bidadari? Mau jadi bidadari Mau surga? dong, Punya nafsu, mau dong jadi bidadari. punya Oh, nafsu, mau dong, punya nafsu. mau dong jadi bidadari. Kan memang ya, Jadi udah montokin susumu, gambaran montokin kecantikan susumu, wanita itu selalu diilustrasikan dengan bidadari. montokin Cantiknya. susumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kok bodoh dan lemah? Hei, pakai Gitu data kan. dong, pakai data dong, pakai data. Kalau diskusi itu pakai data kayak gini loh ya. Saya tunjukin data ya. Quran surah. Oke, saya baca. Dan jangan dipelintir, jangan dipelintir, jangan dipelintir ya. Ya, saya tunjukkan data. Iya, jangan dipelintir dong. Tadi kamu bilang Allah membutuhkan pertolongan ya. Apakah ada di situ tertulis Allah membutuhkan pertolongan? Tidak ada. Tapi kalau di sini 1 Korintus 1:25 ya. Ini apa? Kita lihat nih. Karena kebodohan Theos itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Theos itu lebih gagah daripada manusia. Oh alah, Tuhanmu bodoh dan lemah. Bodoh dan lemah ternyata, Rek. Saya tunjukkan Bodoh, wes Quran lemah, surah. bodoh pula, botol pula. Sabar. Ini saya baru dapat ini Dinda. Ini di mana ini datanya nih? Baru Oh, tahu 1 saya. Korintus 1:25 ini. Oh, 1 Korintus 1:25. Ini Iya. menarik ya? 1 Iya, Korintus cuma saya heran ya, 1:25. mereka ini kan maling Nah, ya, ini menarik. Papi ya. Mereka Iya, kan iya. maling-maling ya. Nama Tuhan kita aja mereka maling. Makanya saya nggak mau sebut di sini Allah itu, saya nggak mau. Saya sebutnya Theos. Di sini kan kebodohan Wahai Theos. Kita tahu orang-orang Tuhannya. beriman. Pengikut diam kau. Kita tahu ya Tuhannya pengikut ini kan Yesus. Kenapa di sini nggak ditulis karena kebodohan Yesus gitu ya? Kenapa kok pakai nama Tuhan saya gitu? Kenapa Agama nggak itu kebodohan Yesus? ditambahkan. Iya. Ya kan? Agama itu ditambahkan. Ini menarik loh. Agama itu ditambahkan. Iya, bodoh loh. Udah bodoh lemah gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, Ini menarik loh. Ini rahasia loh ini. niscaya Theos di Allah situ ya. menolong. Niscaya dia akan Iya, menolong. Theosnya bodoh dan lemah ini. Gimana Kenapa rasanya Tuhan punya menuduh Tuhan yang bodoh? Woi, Kenapa Tuhan apa? menuduhkan? Coba dibesarin layarnya. Dia menuduh Allah membutuhkan pertolongan. Kita lihat, apakah ada di Al-Quran tertulis bahwa Allah membutuhkan pertolongan? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu. Jika Agama. kamu Di mana Allah membutuhkan pertolongan?
Di mana Allah? Itu Allah Dia yang bilang Allah membutuhkan Jika pertolongan. kamu Di mana menolong tulisan Allah? Allah membutuhkan pertolongan? Jika kamu, apa artinya jika kamu menolong Allah? Berarti Allah membutuhkan pertolongan tidak? Enggak yang gitu. akan menolongmu di bawah itu siapa? Hai, Dia akan orang-orang yang menolongmu beriman, siapa? jika kamu menolong Allah, Pengemis. Siapa? Saya kasih tahu kau pengemis. Diam, tahu ya pengemis. Ya, kalau kau pengemis, memang kau nunggu kau pengemis baru ada orang mau ngasih kau makanan karena kau pengemis. itu makhluk. Ya, Ya. yang punya betis itu Tapi makhluk. kalau saya tidak perlu mengemis ya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya tiba-tiba datang bawa makanan ke saya. Apakah saya membutuhkan makanan dari mereka? Tidak. Betis menyatakan kekuasaan, tapi Allah mau Ini menunjukkan lagi betisnya. dia loncat lagi ke betis, dia sekarang. Panik karena dia tidak bisa membuktikan Allah membutuhkan pertolongan. Panik. Padahal di situ jelas di saat kami menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kami. Iman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Jadi syarat ditolong Allah, kamu harus menolong Allah. Lu nggak paham Beda original level tag. lah. Menolong Allah Nggak paham dulu. original tagnya, Ten. Gini ya. Gini Bang Rizko, kita dengerin dia ya. Soalnya gini ya, dia lagi curhat. Kita kan tahu tadi sudah saya buka data di 1 Korintus 1:25. Ternyata Tuhannya si Ferry ini bodoh dan lemah. Jadi dia nggak terima, dia kepengen Tuhan kita juga kayak dia modelnya gitu loh. Tuhan dia kan bodoh dan lemah gitu. Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Enak. Sejak kapan betis menyatakan Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Mau minta petunjuk, gimana bisa kasih petunjuk? Kan bodoh. Mau minta kekuatan gimana? Tuhannya kan lemah. Hah? Tuhanmu aja lemah. Mau nolong gimana? Mau minta tolong sama yang bodoh? Gimana mau minta tolong sama yang bodoh? Gimana memberikan pertolongan sedangkan Allah Makanya sudah saya bilang dari awal ya, kalau diskusi nggak usah dipelintir. Kau udahlah kau yang kau baca aja bukan Al-Quran, yang kau baca terjemahan. Udah terjemahan kau bawa, kau pelintir. Di situ jelas nggak ada. Beda ya, beda level ya. Kalau Tuhanmu yang lemah, ya Tuhanmu butuh pertolongan, kan lemah. 1 Korintus 1:25 kan. Kan lemah. Kau tolonglah dulu. Buktinya lemah apa? Kita lihat dia pernah ditombak kok sama Hansi Romawi. Allah itu punya Sampai dipaku, digantung-gantung ya kan. Buktinya. Makanya kok nggak usah main curhat di sini. Kok nggak usah curhat lah di sini. Kita tahu lah Tuhanmu pernah mati. Ya wajar lah. Udah dibilang lemah. mana mungkin Allah itu akan punya. Dah. Makanya jadi orang nggak usah akut gitulah ya. Nggak usah akut. Tantrum dia langsung Natali. Gimana nggak tantrum? Nanya ya udah dijawab loncat Mungkin lagi. bisa sedikit menjelaskan tentang tadi ya, Ya. yang disampaikan Allah membutuhkan pertolongan itu ya. Jadi dalam sastra Arab seperti yang disampaikan itu biasa, artinya dalam bab itu membuang mudhof, membuang sesuatu yang disandarkan, kayak Rabbuna yang zilu, Tuhan kami turun, itu membuang mudhof, artinya Allah menurunkan rahmatnya, yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Sama kayak di surat Yusuf 82, was'alul qaryah, masa kita tanya desanya, artinya was'al ahlul qaryah, tanyalah penduduk desa. Itu sudah di sastra Arab biasa, artinya sama, ketika Allah tolong itu bukan Allah yang minta tolong, artinya kita menolong agama Allah, begitu kira-kira Kak. Iya, cuma memang kita nggak bingung ya, Pak ya. Kalau mereka nggak paham dengan Al-Quran itu wajar lah ya. Mau kita jelaskan gimana pun dia nggak paham wajar. Tapi kalau sampai nggak paham sama Bible-nya sendiri itu loh, kok bahaya ta. Coba aku naikin lagi yang lain ya. Ini banyak yang minta naik ternyata. Mana yang Kristen-Kristen ya? Cari janda,
Waduh, cari janda rek. Cari janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim Kak, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan? Wah, Cuma Nangis. bisa doain doain. semoga sehat terus Kak. Amin, amin. Ya, makasih banyak ya bang ya. Oke Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bang Kerol. Bang Kerol. Selamat siang. Selamat Ya. siang. Bang Kerol ya. Bang Kerol nih kalau kayak gini diajak diskusi gimana dia? Menunggu ilham atau menunggu Pak Kerol mah Minggu lawan. doang dia mah diskusinya. Outennya mana ini papi? Ya ini saya lagi cari. Kalau Pak Kerol ini susah kita ngobrol-ngobrol nggak dikasih minum apa. saya mau Kagak, air putih membantah doang. banyak dalil, membantah banyak nubuatan. Nubuatan adalah lawan. Jangan. Nubuatan adalah lawan. Itu firman Tuhan. Mana yang Kristen-Kristen? Pemahaman Advent ini bagaimana ya? Menurut Dinda Natalia ini agak lain memang. Dia separuh-paruh gimana? Tanggung. Gimana ya? Kalau Bang Kerol ini memang dia itu nge-mix gitu dia ya. Jadi dia nge-mix mana yang dia suka dia ambil. Oh, pilih ya. Milih-milih dia. Kan mesti berakal. Kalau berakal itu mesti milih-milih. Kalau tidak milih-milih namanya dongo. Ya tergantung yang dipilih juga Bang Kerol. Makanya saya tidak memilih nubuatan, saya tidak memilih 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 dan lain-lain. Dan yang terbaru adalah Imamat 17 ayat 11 itu suatu preduksian terhadap fenomena, terhadap realita makhluk. Makhluk itu direduksikan ke darah. Padahal ada pembuluh darahnya, ada sistem sarafnya dan lain-lain. Sehingga darah nyawa itu bukan hanya di darah. Noise Bang Kerol ya. Ini mana sih banyak yang minta naik loh, nggak tahu yang oten yang mana. Lanjut ceritakan perjalanan mu'alaf. Oh lanjut. Ya mau dilanjut juga gimana ya. Baru segitu aja tadi udah keserupan ya naik loh. Ya, boleh lah. Kita lanjut dulu kan. Iya, lanjut dulu Natali. Yang kalau Alif tadi kan dia artinya baru dapat hidayah itu pas diskusi gitu kan. Baru mikir dia. Kalau Natali kan udah mikir tuh dari dulu gitu. Nah, coba lanjut lagi Natalia. Iya. Ya kalau aku dari kecil emang udah sering mikir kayak gitu kan. Bahkan kayak Yesus ke mana? Matius 21 ya, 18 sampai 19 itu kan. Gimana Yesus itu katanya Tuhan, tapi kok di situ Yesus kelaparan. Nah, Tuhan kok lapar gitu. Dulu pernah mikir juga kayak gitu, masih sekolah minggu tuh dulu mikir. Tuhan lapar. Gimana kalau kita punya Tuhan tapi ternyata Tuhan kita lapar. Kita minta makan, ternyata Tuhan juga lagi lapar nih. Masa kita cari jalan keluar, kita ngajak Tuhan makan bareng, kan nggak mungkin.
ya kan? Atau kita pesenin GoFood gitu ya, Shopee Food gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Jadi gitu. Nah tapi ada anehnya juga, nggak cuma lapar dia. Saat dia lapar dia lihat pohon ara. Dia kira ada buahnya lah, disamperin pohon aranya. Kan dia samperin, ternyata udah lapar-lapar nyampe ke pohon ara, yo ngalah mesak norek gak ono buahnya. Gak ada buahnya. Lapar, Tuhan lapar mau makan ternyata nggak ada, dikutuk deh. Itu juga nggak tahu tuh pohon aranya siapa dikutuk. Kalau pemilik pohon ara tiba-tiba tahu pohon aranya dikutuk jadi kering nggak berbuah selama-lamanya, kasihan juga sih sebenarnya ya kan. Biasanya berbuah ya kan, ada musimnya. Lagi nggak musim disamperin, nggak ada, dikutuk pohon aranya. Ini jadinya mikir gini, kalau saya punya Tuhan, saya punya masalah nih, saya berdoa, ternyata Tuhan saya nggak maha tahu gitu, gimana? Tuhan itu kan harusnya maha tahu dong. Tapi kalau dengan pohon ara aja yang jaraknya hanya berapa yang bisa dia tempuh dengan jalan kaki, ternyata dia kena prank lah ya kan, ternyata nggak ada pohon, nggak ada buahnya kan, ternyata kan dia nggak tahu apa-apa. Gimana saya mau menceritakan masalah saya? Gimana saya bisa minta jalan keluar? Ternyata dia nggak tahu di depan sana ada apa, dia nggak tahu apa yang akan terjadi, kan bahaya gitu. Gimana bisa kehidupan saya di dunia ini selamat, apalagi sampai akhirat, kan ngeri. Nah itu dulu banyak hal-hal yang mengganjal ya kan dari kecil, terus sampai layakan besar. Tapi proses saya cari kebenaran, serius nyari, itu bukan dari debat. Nggak pernah nonton debat-debat kayak gini dulu, nggak pernah. Nggak tahu kalau ada diskusi-diskusi lintas agama dulu, nggak tahu. Jadi tahu-taunya cuma baca Bible sendiri, belajar Bible sendiri. Kok beda ya ajarannya pendeta dengan ajaran yang di dalam Bible? Kok beda ya ajarannya Yesus dengan ajarannya di gereja? Yesus bilang di dalam Markus 12 yang ke-29, hukum yang terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi di gereja ngajarinnya bukan Tuhan Esa, Tuhan Trinitas, Tritunggal. Nah, Tritunggal itu kan beda gitu loh dengan Esa. Esa itu cuma tunggal, nggak pakai tri. Tapi gereja ngajarinya Tritunggal, Trinitas. Beda kan? Ini ajaran dari mana? Yesus di Yesus di Yohanes 17 yang ketiga. Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kayak mana tuh? Udah jelas Yesus ngomong satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Yesus utusan. Tapi kok ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Yang benar katanya cuma satu. Moro-moro ya. Coba nih aku sapa dulu, ada yang datang. Pak SF. Ya Mbak. Pak S. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen? Muslim ya? Muslim ya Bang ya? Muslim Mbak. Gini ya. Mbak, saya hanya mau bertanya aja nih tentang Bible sih. Tapi sebelum saya bertanya, ini judul kita ini tentang apa ya? Ini mualaf gara-gara baca Bible Bang. Oh, Langsung kalau aja di Bang, luar ada yang mau tema- disampaikan. Kalau di luar tema saya boleh bertanya? Bang, ini kita mau diskusi sama yang Kristen Bang. Jadi kalau Abang mau menyampaikan, nggak Ya, apa-apa, Mbak. langsung nyampaikan Soalnya aja. ini bukan Mbak. Soalnya ini nggak pernah terjawab Kristen pertanyaan ini gitu Mbak. Mudah-mudahan Mbak atau mas-mas apologet bisa menjawabnya gitu. Oke, mau nanyain Bible apa nanyain Islam Bang? Tentang Bible. Oke, langsung tanya aja. Di sini ada Bang Carol. Nanti setelah bertanya saya izin turunin ya Bang ya. Iya, Silakan Mbak. Bang. Bang Carol kan Kristen. Silakan Nanti Bang. kalau dijawab saya nyimak dulu gitu di bawah nanti. Ya silakan Bang, langsung bertanya aja. Gini Mbak, 11:38 Lukas 11:38. Itu rupanya Yesus makan tidak pakai cuci tangan. Itu kenapa ya? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, izin menurunkan ya Bang ya. Iya, itu aja. Ya, makasih Bang. Bang Carol ditanya tuh kenapa Yesus makan nggak cuci tangan Bang? Pertanyaannya Bang, itu aja Bang. Bang Carol macet.
Macet, Rek. Malu Bang Carol, malu mau jawab. Malu dia. Pertanyaannya tidak dapat jawaban ya. Kenapa Yesus gak cuci tangan? Oke, aku naikin lagi coba yang lain ya. Iya, Bang Carol di mute. Dia gitu dia tuh sering gitu nge-mute aja gitu. Halo. Kamu kurang Halo. duit enggak? Sini nomor rekeningmu saya transfer kau bahas Oke, kita. BCA 440124 ya kan? 440 berapa? Kok tiba-tiba Kamu lupa? Ya? mantan Kristen dari mana Nanya kamu? nomor rekeningku kan? Nanya nomor rekeningku kan? Langsung iya. transfer ya. Iya, Kamu langsung mantan transfer. Aku Kristen kasih mana? nomor rekeningku. Loh, tadi minta nomor Kristen rekeningku. Iya, nanti, iya, nanti. 440 124 3873 atas nama Natalia Iriani Iya, BCA nanti ya. Iya, jadi DM kalau nanti mau ya. nanya nomor rekening kan panas kamu kan pengen transfer Kamu mantan langsung. Kristen di mana kamu? Iya, nomor rekeningnya tadi udah saya kasih, udah ditransfer. Saya Mantan cek Kristen dulu. mana Saya cek. kamu? Mantan Kristen kamu kau penipu kamu kok. Saya mantan Kristen Ya. mana kamu tanya? Kau mau jadi bidadari? Mau jadi bidadari surga? Mau dong, Tegas nafsu. mau dong jadi bidadari. Oh, Tegas nafsu. mau dong, Tegas nafsu. mau dong jadi bidadari. Kan memang ya. Jadi udah montokin susumu, Gambaran montokin kecantikan susumu. wanita itu selalu diilustrasikan dengan bidadari. Montokin Cantiknya susumu, seperti biar bidadari, kamu ya kan? dari surgamu, montok. Cantiknya seperti bidadari. Beda kalau di Montokin Kristen, susumu. ya kan? Kalau kamu Kristen- punya istri, wahai istriku, Mana kamu, bagaikan pesundal. Mana kamu? Ya? Ya kamu, Itu. ya kamu pesundal. Makanya di dalam Matius 21 yang ke-31 Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya pesundal. pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan lebih dahulu masuk Kamu ke dalam pesundal, kerajaan iya. Theos. Wow. Oh iya, oh itu Oh, sundal. coba dibaca. Walah. Dibaca dulu itu udah gimana loh. Saya baru tahu itu loh. Kamu pesundal. Oh iya iya iya. Pesan Rehan. duluan yang masuk surga. Iya Rehan, jadi kalau kamu punya istri, kau jadikan pesundal, ada benefitnya. Matius 21 yang ke-31 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Theos. Wow, istriku kau cantik pesundal kan? Oh, itu Terus punya anak, kau punya anak kecil. Hai anak kecilku, pesundal kecilku, ya kan? Kayak gitu, kayak gitu. Pesundal kecilku, kau memang calon-calon Memang ada di Bible pesundal. itu duluan. Dia lari. Lari kan nggak kuat ya kan? Saya tunggu transferannya ya. Iya, saya Dia tunggu mau transferannya ya. menghujat, padahal di Bible-nya banyak yang gampang dihujat gitu ya kan. Ngapain lu hujat-hujat? Aduh, Iya. capek. Diskusi yang sehat lah. Jangan datang Oh, iya. ngamuk kau. Janganlah kau nanya-nanya nomor rekeningnya Dinda Natalia. Kau sopir tembak aja nanyain sopir tembak tau gak? Nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak apa-apa lah. Mungkin dia kepengen ini transfer kepanasan kan? Nggak apa-apa. Makanya tadi saya udah kasih tahu nomor rekening saya ya. Saya ulangi lagi ya 440 124 3873 ya atas nama Natalia Iriani rekening BCA ya. Oh. Langsung transfer aja. Langsung. Jadi kalau kepanasan transfer aja. Soalnya kalau Ya, kamu dia bayar tidak pesendal, ya gimana Papi? Biaya potong kukunya aja Natalia ini berapa loh? Baru biaya potong kuku itu. Biaya potong kuku ya. Lanjut Dinda. Lanjut. Iya. Kapal bang soal nanyain nomor rekening ya kan. Ya memang lah kan soalnya yang dia tanyakan levelnya bidadari kan. Jadi yang dia tanya nomor rekening. Kalau dia mau tanya ke pesendal seperti istrinya tadi yang katanya pesendal, itu nggak usah pakai nomor rekening, pakai uang cash 2.000 pun dapat lah kan, bayar pesendal 2.000 pun dapat lah kan, seharga roti. Ya kan? Seharga roti loh di Bible-mu itu. Udah Natali lanjut aja. Mantap Natali. Tegas. Jangan mancing-mancing lah Ten, ya kalian akan tertampar sendiri. Kenapa sih? Saya lagi asik-asik jelasin perjalanan hidup saya, kenapa saya bisa mualaf ya kan? Ya memang itu nyatanya.
Kamu mau nanya apa? Mau buktikan dulu saya Kristen apa, Kristen apa? Itulah kalian banyak denom. Kalian bingung Kristen apa, Kristen apa. Kalian ketemu juga saling bidat ya kan? Beda dengan saya gitu loh. Saya di sini masuk Islam. Saya nggak mungkin tanya papi, papi, kamu Islam apa? Tom Loading Islam apa? Garuda, Muslim, Kristen? Oh Muslim, Waalaikumsalam. Oh Kristen. Muslim masa Muslim. Oh iya hari ini. Oh hari Kamu nggak ini pakai CD kan? Kristen. Saran ulama kamu nggak pakai CD sekarang kan? Betul? Kata ulama kan harus sunnah Nabi. Kamu Coba sih jelaskan kepada saya di Galatia 4:19 ya kan? Kamu nggak usah ngomongin nabi-nabi saya dulu deh. Ini peristiwa kehamilan nabimu aja nih ya. Rasul Paulusmu itu ya. Kehamilannya aja belum diketahui. Siapa yang hamilin? saya tantang si Papi. Malas mandi nih. Saya tahu ini Kalau si Kristen Loading yang coba malas naik mandi. sama saya Oh. takut semua Ini ini. yang malas Dia mandi. kok dia tiba-tiba gini, saya tantang papi, saya Papi. tantang Loading. Kamu tadi ngomong Papi. sama saya, kenapa kamu Saya ini tiba-tiba ada langsung mundur? Chinese Woi, loh. Saya kenapa nggak kamu setara tiba-tiba kebersihan mundur? dengan Kamu kita. tadi ngomong sama saya tiba-tiba mundur, kenapa? Kamu takut ya? Bu, Takut. enggak, Di saat saya otakmu mau sepa- membongkar kasus kehamilan Paulus ya, kamu Otakmu takut ya? separuh. Takut. Di dalam Setara Galatia 4. denganku. Ku tantang. Di Galatia 4:19 loh. Si Oh, usah kayak Papi. gitulah. Hei, Galatia 4:19 Pakai di situ CD kan, ngaku Paulus. dulu. Di situ Paulus hamil itu anak siapa itu, ha? Siapa yang hamili Paulus? Cuma Siapa yang hamili Paulus? training. Nabi pedolia kalian paling melawan Quran. Kalau ini Paulus ini hamil Situ ini apa ayat. ini namanya? Satu kata yang bisa Muhammad menjelaskan melawan Paulus Quran. ini apa ya? Saya buka data dulu ya. Bentar. Saya buka data. Papi, mau ku kasih tahu bagaimana hadis melawan Quran. Muhammad ini tukang melawan, kepala batu dia. Udah, kau aja dulu urus itu burung itu. Gampang kok. Burungmu aja kau nggak bisa urus. Kau ini menghujat aja Bilang tadi. jujur. Sudah Al-Quran, sudah Diskusi yang Al-Quran elegan lah. hujat, Jangan- sudah Al-Quran Bilang kau bisa, hujat, masih kau hujat pula Nabi. Bu, nggak mau Aduh, hujat. hai. Oh, Nah, Al-Quran kau Coba. injak pula, Itu suka kau melawan. hujat lagi. Mute takut. Aduh. Ini hai. kampungan sekali ya dia ya, kampungan ya. Kampungan, Diskusi Nora. yang elegan gitu loh, jangan kampungan gitu, ngampung Oke, banget oke. kau. Buka Galatia nih, Malas Galatia mandi nih. 4:19. Dia kamu Coba aja otak open seperti Coba aja open Ya, cam ini. nggak layak Pasti denganku. kukunya itu jorok banget. sama Kukunya itu saya. hitam-hitam loh. Udah Bisa dipukul dulu. dalam Quran. Udah diam dulu kau. Otaknya separuh. Udah diam dulu kau. Ya sama saya. Takut ya, Pak? Udah kau diam Di bawah dulu kau. diam dulu kau diam. Di bawah dulu kau. Di bawah dulu ya, mencret-mencret dulu di bawah ya. Sambil cari tahu nih kebenarannya nih ya. Paulus ini siapa yang hamilin? Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Ya salah. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aw. Ya salah. Ini siapa yang hamilin Paulus, Rek? Ya Allah, Rek. Ya Allah, Rek. Gak payah saya kira. Ya Allah, Rek. Ini Paulus hamil, Rek. Ya Allah, Rek. Ini siapa yang berani-beraninya? Ini satu kata yang bisa menjelaskan ini apa ini Paulus ini? Ini spesies kayak mana dia ini? Katanya laki-laki, kepalanya botak. Hamil juga dia. Ini mujizat Paulus ya? Mujizatnya Paulus ini ya? Hamil ya dia? Siapa yang menghamili Paulus? Bersalin loh dia. Hah? Keserupaan aja Oten. Ya lanjut. Panas ya. Panas. Tapi kalau dia ngomong pedofil nggak pernah ada satu data pun yang bisa membuktikan Nabi Muhammad pedofil. Nggak ada. Makanya bisa juga. Tapi kalau saya buktikan Paulusmu hamil, nah siapa yang hamilin coba? Laki-laki mana yang berani menghamili Paulus? Jadi Paulus ini om, bapak, tante atau apa? Tante atau apa? Roni. Oke, kita cari lagi ya. Ya, biasanya kalau awowo sama awowo kalian tahu sendiri lah ya, itu penamaannya apa. Tapi kalau awowo sama awewe, masa sih yang hamil masa awowo? Masa yang hamil Paulus kan katanya cowok.
Oke, kita naikin lagi yang lain ya, coba ya. Kejang-kejang naik ya. Kenapa ini Kristen kejang-kejang, naik kejang-kejang kalian? Enggak tahu juga tuh papi, kok bisa kejang ya. Oh ya, buat yang di TikTok ya, jangan lupa di follow akunku. Yang di TikTok, di YouTube Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan di YouTube manapun ya. Mampir ya ke channel YouTube Natalia Iriani ya, saya cover lagu kesukaannya Gurunda Zuma ya. Jadi bisa cari kayak gini nih, cari ini. Izin promosi bentar ya papi ya. Izin promosi bentar. Lanjut. Oke ya. Saya buka datanya dulu, buka data aja deh. Ini data bagus ini, memang data bagus ini ya. Jadi di YouTube ya, tinggal searching aja Suci Dalam Debu Natalia Iriani. Langsung muncul tuh, muncul kan, muncul. Nih, di YouTube-nya ya Natalia Iriani. Jangan yang shortnya, kalau shortnya cuma dikit. Nggak apa-apa sih kalau mau short, tapi shortnya cuma dikit. Shortnya kan cuma 1 menitan, nggak sampai 1 menit. Natalia Iriani ya. Ini lagunya langsung diklik aja nih, tinggal cari Suci Dalam Debu Natalia Iriani. Ya, langsung diklik ya. Suaranya ya au-au lah, au-au lah. Ini lagu favoritnya Bang Zuma nih. Ya, mampir dulu ya, mampir dulu. Ya, lagu Tayamum. Tak kira ular makan debu. Ini bisa lihat di postingan juga ya. Postingan di playlist. Oh, di postingan Hijrah Khadijah. Di Hijrah Khadijah juga bisa lihat ya. Di Hijrah Khadijah ada di postingan. Nah, di channel YouTube Hijrah Khadijah ada di postingan. Ini kan macam-macam beranda, video, short, live, postingan. Oke, udahlah ya, udah cukup ya. Jadi yang Kristen-Kristen juga boleh dengerin. Kalian kalau kepanasan dengerin saya baca Bible ya kan? Boleh. Kalian dengerin aku nyanyi aja, biar nggak sakit hati kalian. Oke, Kristen-Kristen mana lagi nih yang mau diskusi? Silakan naik. Kristen-Kristen yang mau diskusi silakan naik, ajukan permintaan. Ini Bang Loading kok belum monitor ya? Aku seneng dengar Bang Loading ini kalau bantai-bantai oten. Ya. Enak-enak lagunya nih. Siapa yang aransemen siapa? Yang aransemen, yang aransemen ya dari suami lah. Ini kan dari covernya kan langsung dari Natalia Iriani sendiri. Jadi studionya di rumah sendiri, studionya. Gitu papi. Iya, musiknya kan ada aplikasinya papi. Papi kalau mau tahu jalur belakang aja papi, kalau mau tahu aplikasinya papi. Oke, aku cari oten-oten ya. Rizky belum duduk ya? Ya, untuk teman-teman ya 1,1 ya, bisa nyebrang dulu ke mana? Ke YouTube bentar aja kan, bisa di-subscribe aja dulu kan. Betul, ini enak kok. Betul. Enak ya papi, papi dengerin ya pi ya? Enak. Ini Masya betul. Allah. Jangan diputar di sini, soalnya lagi live YouTube, nanti takutnya kena copyright juga. Iya. Iya, takutnya juga itu konten digunakan ulang, kan ngeri juga gitu. Kan kena royalti juga itu berbagi kan papi. Betul. Ayo, mana yang Kristen-Kristen nih? Sambil cerita Kak perjalanan, biar edukasi ke Oten. Wah, cerita lagi. Tadi aku cerita panas lagi mereka. Bahaya nanti. Bahaya. Cerita belum lengkap aja, belum kelar, belum mingkem udah panas.
itu yang nggak menggunakan akalnya Natali. Tapi kalau yang menggunakan akal pasti dia mikir gitu. Mikir nih, nonton yang ini pasti mikir. Oh iya, pasti kayak gitu. Kak Iriani kompor meleduk. Oh iya, maaf Kak. Tadi di awal kayaknya ada pembahasan, ada salah satu oten yang mengatakan ada bukti konkret bahwa Yesus adalah Allah gitu kan. Kalau nggak salah, Yesus mengatakan manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Iya. Iya. Kayaknya itu kalau dibaca secara konteks ayatnya, itu kemanusiaan lebih penting dari hari Sabat ya kayaknya ya. Apalagi di situ menggunakan diksi manusia, artinya Yesus tidak mengatakan aku. Nah, manusia itu kan bisa aku, bisa kita semua kan manusia ya. Iya gitu Pak ya. Iya, sebenarnya kalau Tuhan atas hari Sabat tuh original teksnya kurios sih tetap. Kan kalau kurios banyak juga kurios di dalam Bible. Makanya nih Kristen-Kristen coba naik lah kasih pencerahan. Ini maksudnya apa sih Yesus Tuhan pada hari Sabat ini? Iya. Itu kan kalau dibaca konteksnya kan sebelumnya kan ada jangan sampai dari Sabat itu semuanya berhenti, tidak ada kegiatan yang lain, padahal ada yang perlu bantuan, kayaknya orang lapar, gara-gara hari Sabat tidak ditolong, ada yang butuh bantuan tidak ditolong gitu kan kayaknya Kak. Iya Pak Murteza. Pak Murteza dilanjut dulu Pak Murteza. Ini soalnya biar teman-teman Kristen juga mulai berpikir juga mereka gimana jelasinnya itu. Iya, kalau di tagnya kan nggak mungkin ya apa Yesus itu adalah Tuhan. Soalnya diksinya memakai manusia kan. Manusia itu kan tidak hanya Yesus, artinya kan bisa aku, bisa kamu, bisa kita semuanya kan. Dari situ aja udah batal itu kan. Apalagi dibaca konteksnya, soalnya di awal-awal ayatnya itu kan ada orang lapar butuh pertolongan sampai ngambil jagung-jagung di ladang kan gitu ya. Maknanya adalah jangan sampai hari Sabat itu mengalahkan kemanusiaan. Gara-gara hari Sabat orang butuh pertolongan tidak ditolong. Nah beda dengan agama Islam. Agama Islam itu hari rayanya apa? Yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Jadi disitulah letak perbedaannya. Makanya di hari raya umat Islam itu nggak ada yang puasa karena memang hari makan dan minum. Jadi tentang sosial kemanusiaannya itu sangat erat hari raya Islam itu. Ada nyembelih kurban, daging dibagikan, ada hari raya, Idul Fitri, hari makan-makan gitu. Ya sementara itu Kak. Ya ini ada yang bertanya ya, cerita Paulus yang hamil katanya. Ya tadi itu datanya ya, Galatia 4:19 ya. Makanya saya juga nggak tahu gitu loh. Ini Paulus hamil ya kan, dia bersalin. Dan itu ada kata-kata lagi. Ini udah yang keberapa kali nih kalau lagi? Minimal sudah pernah. Galatia 4:19. Di situ kalau ada kata lagi kan minimal dia udah pernah kan sebelumnya. Wah, siapa nih yang berani-beraninya nih ngehamilin Paulus ini? Paulus dari keluarga baik-baik atau tidak juga kita kan nggak tahu kan. Nama papanya nggak tahu, mamanya nggak tahu, dari mana dia. Tiba-tiba dapat kabar, moro-moro meteng ya kan. Hamil. aduh Paulus iso hamil rek, mujizat Paulus. Termasuk yang aneh lagi ini Kak, Yesus itu kan katanya anak Tuhan, kenapa di sana ada silsilah ya, silsilah Yesus ya. Iya. Kemudian kalau kita baca di kitab Kejadian 38 itu kan ada perselingkuhan antara Yehuda dan
mantan mantu ya, sehingga mempunyai anak Peres, dan Peres ini kayaknya akhirnya menjadi nenek moyang Yesus kan. Masa Tuhan sehina itu ya, nenek moyangnya ada yang hasil dari perselingkuhan itu ya. Iya, makanya ngeri ya kalau kita lihat silsilahnya kan. Memang silsilah Yesus kalau kita lihat kan ada siapa? Peres. Tamar ya kan. Itu wanita-wanita yang seperti itu kan kalau diceritakan di dalam Bible. Tapi kenapa kok malah itulah yang dipilih menjadi leluhurnya Yesus? Iya. Kemudian untuk standarisasi namanya kitab ya, Wahyu Ilahi. Untuk apa menerangkan kayak Kejadian 38 itu ya? Apa yang mau diambil hikmahnya? Justru malah membuka aib kan itu kan ya. Jadi untuk standar kitab suci, kalam ilahi itu gagal kayaknya. Masa iya? Kayak gitu masuk kalam ilahi, firman Tuhan kan. Ya, standarnya beda soalnya. Bagi mereka kan nggak masalah gitu ya. Bagi mereka nggak masalah, nggak apa-apa. Iya, makanya Kak, saya itu pernah baca ya dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ternyata di antara nabi yang tidak Bani Israel, nabi dari luar, itu termasuk Yesus atau Isa. Saya kaget juga. Yesus kan diutus ke Bani Israel ya, dan ibunya jelas dari Maryam, dari orang Israel. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Yesus bukan dari Bani Israel? Oh, ternyata di Al-Quran pun sangat ajib ya. Di Al-Quran itu nggak pernah menyatakan Isa bin Maryam itu ketika menyuruh kepada kaumnya menggunakan diksi ya qaumi. Itu nggak pernah di Al-Quran. Ya karena dalam silsilah Yahudi yang dianggap adalah nisbatnya ke bapak kan ya. Makanya Al-Quran sangat tegas ya, ajib. Kalau Nabi Musa masih menyatakan ya qaumi Bani Israel kan itu ya. Tapi tidak ada dalam Al-Quran ketika Yesus menyuruh Bani Israel menggunakan diksi ya qaumi, wahai kaumku. Karena Yesus nggak punya bapak dan nggak punya intisab kepada kaumnya. Maka Al-Quran menyatakan tidak pernah Nabi Isa itu menyuruh kaumnya menggunakan kata atau diksi ya qaumi. Itu yang saya pahami Kak. Adanya ya Bani Israel ya Bang ya? Iya langsung ya Bani Israel. Nggak pernah di Al-Quran Yesus mengatakan atau Isa mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, nggak pernah. Kalau Nabi Musa pernah, kalau Nabi Syuaib pernah, Nabi lain-lain pernah. Tapi ajibnya Al-Quran itu nggak pernah Nabi Isa menyatakan ya qaumi, wahai kaumku. Langsung saja ya Bani Israel gitu. Oke Kak. Ya, ini ada tamu nih, Kol Emet. Kol, Bang Kol. Halo Mbak, selamat pagi. Pagi. Halo Ustaz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Izin Bang bertanya, saya ini Muslim kan. Nah jadi saya masih mau menanyakan ini, kemarin saya sudah banyak juga bertanya nih kan, sama ya seperti Ustaz-Ustaz gitu kan. Nah, jadi kan kitab Injil yang beredar sekarang ini kan sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan manusia gitu. Nah, pertanyaan saya sebagai Muslim, apakah batal iman kita sebagai Muslim apabila kita tidak percaya kitab Injil yang sekarang ini yang beredar gitu? Maaf, boleh saya mungkin bisa menjawab sedikit ya? Oh, oke Ustaz, terima kasih. Jadi ada satu riwayat ya, saya lupa nomor hadisnya ya. Jadi ketika ada sahabat itu yang mendengar ahlul kitab ya, zaman Nabi, zaman Rasulullah di Madinah ya, membaca kitab Taurat yang masih versi Ibrani, dalam riwayat itu, dalam hadis itu ya, kemudian diterjemah ke dalam bahasa Arab, dan itu didengarkan para sahabat. Nah, sahabat ini akhirnya lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mendengar ahlu kitab membaca kitabnya kok ada yang mirip-mirip isinya dengan Al-Quran. Lalu apa jawab Rasulullah? Fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan sepenuhnya dan jangan kalian dustakan sepenuhnya. Artinya jika yang mereka baca itu ada kesesuaian kebenaran yang sama dengan Al-Quran, maka itu tidak boleh didustakan, karena bagaimanapun juga kita wajib mengimani kitab-kitab mereka. Tetapi kalau
ada yang tidak sesuai, maka kita harus menolaknya. Itu ada riwayatnya kayaknya. Boleh dicari itu. Jadi kita tidak bisa membatalkan mereka secara keseluruhan, karena memang secara jujur ya, kita masih menemukan konten-konten atau isi dalam Bible itu yang masih persis, yang masih sama, yang masih benar dengan Al-Quran. Kayak Yesus menyeru kepada umatnya menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang benar, itu kan sama kan ya. Ya, mungkin yang lain bisa menambahi, Kak. Oh, oke Ustaz. Berarti jawabannya kita boleh percaya gitu, kita boleh mengimani asalkan dia masih sejalan dengan Al-Quran, begitu Ustaz? Ya, makanya kalau kita menafikan kitab Bible itu semuanya bukan palsu ya, itu juga aneh. Nanti Al-Quran jatuhnya itu di ruang kosong. Al-Quran masih menghargai Nasrani dan Yahudi itu ahlul kitab, ya ahlul kitab. Nah, kalau kitabnya kita anggap semuanya hilang atau nggak ada, kan nanti mereka bisa ngeles. Loh, katanya kitab kita nggak ada, kenapa kami masih dipanggil wahai ahli kitab? Itu kan aneh. Makanya ya itu tadi, larinya ke sana. Izin sedikit Ustadz, boleh ya? Boleh. Ya, sebenarnya kalau dibilang kitab terdahulu kan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur ya kan. Tapi kalau dibilang Injil, tadi kan pertanyaannya, apakah Injil yang sekarang ini yang dengan teman-teman Kristen ini, apakah kita mengimani? Injil yang mereka imani ini sebenarnya yang di dalam Kristen ya, di dalam Bible ya. Injilnya aja mana? Mereka nggak punya Injil. Kristen nggak punya Injil. Nasrani berbeda dengan Kristen. Nasrani berbeda dengan Kristen. Nah, kalau Nasrani ini memang orang-orang yang di wilayahnya kaumnya Nabi Isa kan, seperti itu. Mereka menerima penyampaian-penyampaian dari Nabi Isa itu sendiri atau yang disebut Injil. Tapi kalau Kristen enggak. Kristen itu punyanya Bible. Kemudian Injil yang mereka pegang itu pun bukan berdasarkan perkataan Nabi Isa. Bisa kita lihat kok, bahkan di dalam Markus sendiri juga kita bisa cari tahu nih kebenarannya. Benar nggak sih ini Injil yang dibawa Nabi Isa atau Yesus atau gimana? Karena di dalam Markus 1:14 di situ dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di sini dikatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Lalu kita tanya, ini Injil Allah mana yang disebarkan Yesus? Injil Allah mana yang diberitakan oleh Yesus waktu dia di Galilea? Sedangkan kita tahu sendiri bagaimana penulis Bible atau penulis Injil ya kan, yang mereka bilang katanya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata itu jauh setelah Yesus gak ada di bumi ini, baru ada yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ini Injil apa yang dibawa? Nah, ini berbeda. Kalau kita harus mengimani, memang ya Pak Ustadz ya, kita kan memang mengimani. Batal keimanan kita sebagai seorang muslim kalau kita tidak mengimani bahwa nabi-nabi terdahulu, bahwa Nabi Musa pernah diturunkan Taurat, bahwa Nabi Isa pernah membawa Injil, ya kan, bahwa Nabi Daud pernah membawa Zabur. Batal keimanan kita, batal keislaman kita kalau kita tidak mengimani itu, karena memang pernah ada. Nah, tapi juga pernah kan, mohon dikoreksi sedikit ya Ustadz ya, mungkin Ustadz nanti bisa menambahkan, bisa mengoreksi saya, karena di Al-Baqarah ayat yang ke-75 itu kan Allah juga sudah menginformasikan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Jadi untuk apa lagi kita mencarinya, untuk apa lagi kita mau mencari-cari itu gitu. Sedangkan Al-Quran yang turun kepada kita ini adalah kitab suci yang sempurna dan sudah tervalidasi bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh alam, untuk kepada semua manusia. Nah, tapi kalau kita mau lihat yang terdahulu ya sudah dirubah, ya buat apa lagi kita cari? Kita udah punya yang sempurna kok. Untuk apa kita mencari-carinya? Bahkan nanti ini mungkin bisa dikoreksi juga dari pihak Kristen ya kan. Saya minta koreksi dari kedua belah pihak ya. Ada Pak Ustadz di sini, Ustadz Morteza, ada dari Kristen di sini Bang Kol ya kan, bisa dikoreksi juga apa yang saya sampaikan. Bahwa kalau di Kristen sendiri, di Bible sendiri pun juga sudah jelas. Markus 1:14 itu tervalidasi bahwa Injil yang dimaksud yang dibawa Yesus itu bukanlah Injil Allah. Yang dibawa Yesus itu Injil Allah, sorry saya keliru ngomong. Kalau di Markus 1:14 di situ diceritakan Yesus membawa Injil Allah, sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan. Itu adalah Injil karangan manusia. Bisa saya buktikan datanya. Nah,
Sedangkan di dalam Bible pun juga jelas, ya di dalam Yeremia 8 yang ke-8 bahwa pena palsu sudah membuat Taurat menjadi bohong. Kemudian Yeremia 23:36, sabda dari Tuhan jangan disebut-sebut lagi karena kamu telah memutarbalikkan perkataan Tuhan. Jadi udah ada peringatannya kok. Kitab-kitab yang katanya dari Tuhan ternyata sudah dirubah. Untuk apa lagi kita cari? Kita buktikan aja mana kitab yang benar. Mungkin silakan mau dilanjut. Ya Papi ya, dilanjut dikoreksi dulu sama Tapi Ustadz. sudah jelas kok. Menarik. Jadi sebenarnya gini Pak, boleh nggak saya mengatakan begini teman-teman? Al-Quran menurut Natalia, Al-Quran menurut Bang Lodik, Al-Quran menurut Bos Anto, Al-Quran menurut Mortasa, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau di Bible, ya kan gini, Injil menurut Markus, Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas. Nah, gitu dia. Nah, itu kan artinya Injil yang dikarang oleh Lukas, kayak gitulah kira-kira. Yang dikarang oleh manusia. Ustadz, izin Ustadz, berarti kalau misalkan kita tidak mengimani Injil yang sekarang beredar seperti yang dibuat oleh Pak Markus gitu kan, nah itu berarti tidak batalkan iman kita sebagai seorang Muslim, Ustadz? Mengimani itu percaya, saudaraku, percaya bahwa Injil itu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Musa. Iman itu percaya bahwa itu ada. Injil sendiri ini adalah yang terucap dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Makanya di 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kuterima. Mana firman ini yang diterima oleh Yesus? Nah, sama dengan korelasi tadi dengan Natalia itu. Mungkin begitu ya, Bang Loding atau Pak Ustadz ya. Saya ini pemahaman saya ya. Nah, saya juga kadang-kadang silakan. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban Ustadz. Iya, Mungkin memang saya tidak ada juga Injil sekarang ini. bisa menambahi. Silakan Ustaz. Berarti Ustadz, berarti Bible dengan Injil itu berbeda ya Ustadz? Oh, jauh bukan. Beda Bang, Injil itu kabar baik, Bible itu bimbingan Belanda. Injil itu kabar baik. Kalau kabar baik itu menceritakan bagaimana utusan Tuhan itu diselamatkan. Oh gini yang kita pegang, yang kita bahas sekarang ini kan kabar duka, Tuhan disiksa. Oh iya. Ada kabar baik situ, dipukul, dicambuk, ditikam, diludahi. Ini utusan Tuhan loh. Jadi yang pegang itu adalah Bible bimbingan Belanda. Isinya itu kabar duka bagaimana penganiayaan Tuhan. Kalau Injil itu kabar baik. Begitu. Dan kita orang Islam hanya mengimani. Iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Tidak ada perintah untuk kita mencari tahu di mana tidak. Karena Al-Quran kami sudah menjelaskan. Nah, kan kabur dia kan? Lanjutlah. Saya kalau bernarasi terus kabur. Oh iya. Lanjut. Mungkin bisa menambah sedikit ya. Fondasinya tentu kita tidak bisa mengimani atau membenarkan kitab Bible yang sekarang, karena dari awal sudah problematik ya. Nama-nama juga itu anonim ya dulu, terus kemudian ditemukan salinannya juga jauh setelah Yesus ya. Tetapi memang tanpa kita pungkiri ya, untuk Nasrani di daerah Mesir atau Koptik gitu ya, memang kitabnya mereka masih menggunakan judul Injil ya, Injil Yuhana, Injil Matius gitu ya. Tetapi begini, memang kita tidak bisa menafikan isinya tidak benar semua. Karena apa? Karena kita berbicara tafsir ya, masih ada tafsir dari ulama-ulama kita yang menafsirkan ayat Al-Quran itu menggunakan riwayat Israiliyat ya, termasuk Imam Ibnu Katsir. Bahkan kita ketemukan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsiri surat Yasin di ayat 14 itu masih beredar nama-nama persis yang ada di Bible, nama Yuhana, nama Samon atau Simon atau nama Paulus, itu bisa dicek. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu masih ada. Tentu kita tidak membenarkan semuanya ya, karena itu tafsir ya. Soalnya itu juga beda dengan tafsir Ibnu Abbas. Jadi memang masih ada.
dalam tafsir Ibnu Katsir itu ayat 14 idza arsalna ilaihim musnaini, itu di situ Ibnu Abbas mengutip riwayat bahwa dua rasul itu adalah Sam'un dan Yuhana. Begitu. Jadi memang dalam khazanah Islam pada saat dulu pun riwayat-riwayat Israiliyat yang datang dari entah itu Injil atau sekarang namanya Bible itu masih ada. Jadi ya itu tadi Lari, memang kalau kita menafikan semuanya itu tidak, tetap walaupun kita mereka problematik, tapi kalau ada konten atau isinya sama, itu kata Rasulullah fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan seluruhnya, jangan juga kamu dustakan seluruhnya. Ya. Begitu kira-kira. Oke Ustadz, makasih banyak jawaban Ustadz. Saya mau menanyakan itu aja gitu kan. Soalnya kan sekarang kan Injil yang beredar itu kan sudah banyak dikarang-karang gitu kan. Nah, saya mau menanyakan itu aja tadi. Iya, tapi memang riwayat Israiliyat itu tidak bisa jadi pegangan apalagi tentang hukum. Ya, kalau riwayat Israiliyat itu bertentangan dengan hukum asli Al-Quran, malah wajib kita tolak. Tetapi memang karena Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail, jadi memang untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak detail itu kadang-kadang ulama tafsir itu masih mencatut riwayat-riwayat Israiliyat, cerita-cerita yang didengar dari orang-orang Israel dulu, yaitu melalui Bible-Bible mereka, kitab-kitab mereka gitu. Ya mungkin ini jadi diskusi ulama-ulama lah ya itu ya. Ya, silakan Bang Loding. Ya silakan, lanjut. Oke Ustadz, makasih sebelumnya Ustadz. Saya izin turun dulu ya Ustadz. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Ya betul, kata Nabi juga kan begitu. Jangan kau percaya semuanya, dan jangan kau. Ya artinya masih ada lah yang kita yakini bahwa masih ada perkataan daripada Nabi Isa alaihissalam di situ kan. Nah, buktinya di mana? Kita selaraskan aja dengan Al-Quran bahwa ketika ada dalil bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, berarti selaras dengan Al-Quran. Ya udah pakai itu, kayak gampang kok ya. Iya Bang. Kira-kira kayak gitu. Menambah sedikit ya, andaikan kitab Injil itu masih ada ya, andaikan. Terus nanti Nabi Isa akan turun, itu tidak menggunakan hukum Injil, karena Injil sudah dinasah oleh Al-Quran. Jadi walaupun nanti Nabi Isa itu turun lagi dan menghakimi, itu menggunakan hukum-hukum Al-Quran, karena Injil sudah dinasah oleh Al-Quran gitu. Tapi begini, tapi saya agak rancu juga di situ Pak Murtala. Karena setiap Rasul itu pasti ada kaumnya. Nah, tidak mungkin orang-orang Injil mau dihakimi berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau saya pemahamannya seperti itu, sama dengan orang-orang Taurat, nggak mungkin dia dihakimi berdasarkan Injil. Nah, mungkin begitu Bang Murtesa ya. Saya agak tidak sepakat di situ kan. Nah, bagaimana mungkin? Mungkin maksudnya gini, Pi. Maksudnya umat setelah Nabi Muhammad ini loh. Itu loh maksudnya Pak Ustadz itu. Iya. Kalau itu, ya, tapi kalau kaum waktu zaman nggak bisa gitu. Kalau kaum nggak bisa dihakimi berdasarkan Al-Quran. Betul. Iya. Jadi mungkin saya bisa menambahi begini ya. Kadang-kadang memang ada yang mengatakan ya umatnya Nabi nanti akan pecah jadi 72 golongan. Ada yang mengatakan itu umat Islam. Itu tidak benar. Jadi mulai dari zaman Nabi Muhammad itu diutus, semuanya orang yang ada di dunia ini adalah umatnya Nabi. Entah itu yang sekarang yang Kristen, entah itu sekarang yang semuanya dianggap umatnya Nabi. Maka di sana umat itu ada yang namanya umat ijabah, ada yang namanya umat dakwah. Jadi semua kena dakwah, sasaran dakwahnya kan Rasulullah ya. Tapi ada hilang umat hilang ya. Aman, jelas kok. Aman. Ya, jadi ada tadi saya ulangi ya, ada umat dakwah. Semua yang ada di dunia ini, mulai zaman Nabi sampai akhir ila yaumil qiyamah itu adalah umatnya Nabi, umat dakwah, sasaran dakwah. Ada umat istijabah, umat yang memang mendengar dan ikut dakwah Rasulullah, yaitu umat Islam. Nah, di situ nanti sampai yaumil qiyamah, walaupun Nabi Isa turun itu tetap semuanya adalah umatnya Nabi. Maka Yesus turun pun
menggunakan kitab Al-Quran, karena kitab Injil periode kenabian Nabi Isa sudah dihapus. Itu kira-kira. Izin Papi biar nggak rancu juga ya kan, karena memang kalau kita mau pembahasan Kristen ini punya Injil atau tidak, bahkan kita ini harus mengimani Injil, tapi apakah itu Bible? Ya udah jelas jawabannya bukan Bible yang kita imani, karena Injil itu bukan karena Bible itu bukan Injil, Injil bukan Bible. Di situ kalaupun ada narasi-narasi ya, cerita-cerita yang menceritakan Yesus itu mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar, walaupun itu sejalan tapi tetap itu di luar Injil yang dibawa Nabi Isa, itu di luar Injil. Jadi walaupun ceritanya ini searah, ceritanya ini tidak ada kontra gitu ya, tapi tetap itu bukanlah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, bukan. Karena apa? Kita lihat dulu deh dari latar belakang Bible sendiri. Bible sendiri Perjanjian Baru itu dengan bahasa original teks itu dari bahasa Greek, bahasa Yunani, yang membawa di mana itu yang katanya penulis-penulisnya katanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, jadi dari kaumnya aja sudah beda, dari lingkungannya aja sudah beda. Nabi Isa ya kan kepada Bani Israel. Lah ini kenapa tiba-tiba ceritanya kok pakai bahasa Greek? Ini sudah jelas beda. Dari bahasa saja sudah beda. Tidak mungkin dong Nabi Isa dengan Bani Israelnya, tapi Nabi Isanya ternyata malah ngomong Theos, Logos dan sebagaimana os, terios segala macam gitu ya. Ini udah jelas beda. Beda dari segi bahasa aja, sumbernya udah beda. Yang satu kalau Nabi Isa pakai bahasa kaumnya kan, tapi kalau yang satunya ini Bible kok pakai bahasa Greek Yunani Perjanjian Baru. Kita lihat ini sudah jelas beda. Jadi nggak akan ada yang bisa membuktikan bahwa Kristen pemilik Perjanjian Baru itu adalah Injil. Nggak bisa. Justru kalau kita lihat di dalam Bible Lukas 1 yang ketiga ya, di situ aja penulis Bible yang katanya itu Lukas, ternyata Lukas sendiri pun bisa menjelaskan, bisa menceritakan sebuah narasi-narasi yang menjadi banyak gitu kan, ternyata itu dia berdasarkan penyelidikan. Nah, kalau yang namanya penyelidikan, apakah ini masih kita mau berpikir, oh ternyata ini wahyu dari Tuhan yang pernah disampaikan kepada Nabi Isa? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Nabi Isa tidak mungkin menjelaskan segala sesuatu yang katanya dari Tuhan, tapi ternyata dari penyelidikan. Itu udah jelas nggak mungkin. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.